Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Stias Has Al-Jailani, kelas B. Saya Sherly Amrina Rosyada dengan NIM 22201019 dan Miladiah Mursidah dengan NIM 22201059 akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen dengan judul Fungsi Manajemen dan Manajemen Menurut Islam. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Planning merupakan fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Fungsi manajemen yang kedua yaitu fungsi organizing. Fungsi organizing atau fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam arti manajemen bertugas untuk mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu fungsi directing. Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Dan fungsi manajemen yang terakhir yaitu controlling. Fungsi controlling maksudnya manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Selanjutnya, masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen ada 6. Yang pertama yaitu man. Man adalah orang atau sumber daya manusia menjadi unsur yang paling penting dalam menjalankan manajemen. Yang kedua, money. Money adalah keuangan menjadi unsur kedua yang digunakan sebagai modal dan juga memenuhi operasional dalam bisnis. Yang ketiga yaitu material. Uang yang dipakai untuk modalkan dibelikan untuk material atau bahan yang digunakan untuk sarana mencapai tujuan bisnis. Keempat, machine. Machine yaitu mesin digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi sehingga keuntungannya bisa berlipat. Kelima yaitu methods. Method digunakan untuk mempercepat proses produksi mulai dari sumber daya manusia, uang, material, dan mesin sehingga bisa lebih efisien dan berjalan lancar. Unsur yang terakhir yaitu market. Hasil produksi yang sudah kita buat sebelumnya dijual di pasar tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Baik, dilanjut pada pembahasan yang ketiga yaitu sejarah fungsi manajemen. Manajemen Islam telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat yaitu Khulafaur Rasyidin. Salah satu sahabat yang paling inovatif dan cerdas adalah khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Hal ini sangat beralasan mengingat begitu banyaknya inovasi yang dilakukan Umar, tidak saja dalam bidang hukum, tetapi juga dalam hal ekonomi, manajemen, dan pembaruan lain berkaitan dengan politik. Salah satu karya yang menarik adalah manajemen Umar dalam mengelola harta dengan menggunakan Baitul Mal. Berkaitan dengan masalah perekonomian, Umar bin Khattab dipandang banyak melakukan inovasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemikiran dan gagasannya yang mampu mengangkat citra Islam pada masanya. Baik, masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu karakteristik manajemen Islam. Nabi Muhammad SAW mengelola serta mempertahankan kerjasama dengan sahabatnya dalam waktu yang lama.
Salah satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah memberikan reward atas kreativitas serta prestasi yang ditunjukkan sahabatnya. Ada 4 pilar etika manajemen yang ada dalam Islam, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu tauhid, yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Yang kedua yaitu adil, artinya segala keputusan menyangkut transaksi dan interaksi dengan orang lain didasarkan pada kesepakatan kerja yang dilandasi oleh akad saling setuju dengan sistem profit and loss sharing. Yang ketiga yaitu kehendak bebas, artinya manajemen Islam mempersilahkan manusia untuk menumpahkan kreativitas dalam memenuhi asas hukum yang baik dan benar. Yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, yaitu semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Lanjut pada pembahasan yang kelima yaitu fungsi manajemen dalam Islam. Ada beberapa fungsi manajemen dalam Islam. Yang pertama yaitu fungsi planning, yang memuat tentang adanya perencanaan dalam setiap kegiatan manajemen yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Fungsi manajemen dalam Islam yang kedua yaitu fungsi organizing, yang memuat tentang pembagian kerja bagi orang-orang yang tepat, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 4 yang berbunyi, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Fungsi manajemen dalam Islam yang ketiga yaitu fungsi actuating, yang memuat tentang bagaimana menjalankan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan agar tujuan bisa tercapai, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat As-Saff ayat 2 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Fungsi manajemen dalam Islam yang keempat yaitu fungsi controlling, yang memuat tentang adanya pengawasan terhadap segala sesuatu yang dilakukan, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 13 yang berbunyi, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, yang artinya, dan setiap manusia telah kami kalungkan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Fungsi manajemen dalam Islam yang terakhir yaitu fungsi evaluating, yang memuat tentang bagaimana suatu diri atau organisasi hendaknya melakukan introspeksi terhadap apa yang telah dilakukan sehingga bisa mengetahui apa yang kurang dan harus diperbaiki, serta apa yang dirasa baik dan harus ditingkatkan lagi untuk mencapai diri atau organisasi yang lebih baik lagi, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dah.